Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga nggak mau upload dan video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo dan saham Bukalapak yang 1 minggu terakhir ini terlihat mulai melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen income tapi saat ini trennya masih bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham EMTK. EMTK hari Jumat kemarin ditutup turun 0,54% ke harga 1.840. Bisa kita lihat di grafik, secara tren 1 minggu ini EMTK memang trennya masih bergerak sideways. Dan saat ini berada di antara support di harga 1.800 dan resisten di EMA50 tepat di 1.900. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini jika kita lihat, EMTK trennya sudah mulai melemah. Sebelumnya trennya bergerak uptrend, berhasil naik di atas garis EMA50 150, tapi saat ini trennya sudah kembali melemah dan berada di bawah garis EMA50 dan 150. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak turun. Dan saat ini kalau pemberitaan bahwa EMTK akan bagikan dividen income. Untuk dividennya bisa kita lihat sebesar Rp5 per saham yang akan dibagikan untuk pemegang saham yang masih menghold sahamnya pada sampai tanggal 19 September tahun 2022. Tapi untuk angka Rp5 menurut saya masih kecil untuk pembagian dividennya. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, asing juga melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry sebaiknya wait and see dulu. Paling aman tunggu di sekitar harga 1.800. Apabila EMTK terlihat pada saat menyentuh harga 1.800 masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry untuk swing trade. Jadi beli di sekitar support dan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat EMTK masih gagal naik di atas garis EMA50. Jadi apabila teman-teman lihat berhasil rebound dan masih gagal break garis EMA50, pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan hati-hati apabila ternyata support di harga 1.800 terlewati minggu depan, sebaiknya jangan entry dulu. Karena EMTK berpotensi kembali lanjut downtrendnya. Dan ada potensi balik turun kembali ke sekitar harga 1.615 sampai 1.600 ini. Jadi untuk entry sebaiknya wait and see, tunggu ada tanda-tanda rebound atau candle hijau di sekitar support baru teman-teman ikutan entry. Dan walaupun entry teman-teman juga harus disiplin karena secara tren saat ini tren EMTK sudah mulai melemah. Selanjutnya saya coba analisa anak usahanya yaitu SCMA. Bisa kita lihat SCMA hari ini, hari Jumat kemarin naik 0,9% ke harga 224. Bisa kita lihat di grafik, saat ini SCMA terlihat berhasil rebound dari support di 220. Tapi masih berada di bawah resisten EMA50 yang saat ini di sekitar harga 228. Jadi secara tren, SCMA juga saat ini trennya sudah mulai melemah kembali. Setelah gagal naik melewati garis EMA 150. Dan bisa kita lihat support kuatnya di support psikologis di harga 200. Karena setiap kali menyentuh harga 200, SCMA berhasil rebound. Sempat break garis EMA 50 tapi ternyata mencoba untuk break garis EMA 150 gagal break. Dan saat ini kembali bergerak turun. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi sedangkan asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat SCMA masih ada potensi minggu depan untuk naik kembali mengetes garis EMA50 ini. Apabila berhasil break maka secara tren SCMA akan mulai membaik kembali dan ada potensi lanjut naik menuju target harga berikutnya di 240. Jadi untuk teman-teman saat ini sudah mempunyai saham SCMA, menurut saya masih sangat layak untuk dipantau. Apabila berhasil break maka trennya akan membaik dan ada potensi menurut saya apabila berhasil break harga 250 untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 saat ini sudah turun di 252. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Hill. Bisa kita lihat
HIL hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 1515. Dan saat ini kembali mencoba untuk break resisten di 1500. Jadi untuk saham HIL bisa kita lihat sebelumnya juga turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat menyentuh garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Setelah berhasil rebound, break garis EMA 50, mencoba untuk break harga 1500, gagal break, sempat turun mendekati garis EMA 50 dan saat ini masih bisa rebound kembali. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak naik. Jadi secara tren saham HIL saat ini masih bagus trennya. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 2% ini masih ada akumulasi, dan jika kita perhatikan data pergerakan asing 2-3 minggu terakhir ini terlihat asing masih terus masuk akumulasi saham HIL. Jadi bisa kita lihat pada 3 minggu terakhir ini asing mulai masuk akumulasi, harga HIL juga terus bergerak naik. Jadi menarik juga untuk dipantau saham HIL karena hari Jumat kemarin naik 2%, asing juga masuk dengan jumlah lumayan besar. Sehingga potensi untuk break harga 1500 juga masih besar minggu depan, dan apabila minggu depan terkonfirmasi break, maka HIL akan lanjut uptrend dan naik menuju resisten kuatnya di 1600. Karena jika kita perhatikan HIL sempat naik di atas harga 1500, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 1600 masih gagal break. Jadi harga 1600 bisa dipertimbangkan untuk jadi target take profit jangka pendek apabila terlihat HIL masih gagal break ke resisten ini. Tapi apabila teman-teman mau hold terus saham HIL untuk tren yang lebih lama, menurut saya juga masih oke karena secara tren HIL masih kuat di atas garis EMA 150. Sekarang kita coba analisa temannya yaitu saham Mika. Bisa kita lihat Mika juga menarik untuk dipantau karena hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 2630. Dan kenaikan ini juga membuat Mika mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi sempat mencoba break, gagal break. Pada akhir Agustus sempat naik di atas garis EMA 50, tapi ternyata malah gagal naik lagi dan turun kembali di garis EMA 150. Jadi garis EMA 150 di sekitar harga 2550, dan di bawahnya masih ada support 2500 karena sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 150 dan menyentuh harga 2500. Mika masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan garis MACD saat ini terlihat masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 1% lebih kemarin masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 4 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Mika. Walaupun tidak sebesar akumulasi yang dilakukan di HIL, tapi minimal asing sudah mulai masuk akumulasi saham Mika. Jadi selain HIL, Mika juga layak dipantau karena apabila berhasil break garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan, ada potensi lanjut naik menuju zona resisten di 2750 sampai 2800 ini. Karena sebelumnya zona resisten ini masih kuat menahan kenaikan dari saham Mika. Tapi Mika juga masih sangat layak tuh di hold saat ini selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.